Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Jadi kali ini gua minta maaf, videonya cukup molor lama banget ya. Jadi gua vakumnya cukup lama dan berita terkini mengenai keadaan Kingdom 255 seperti yang sudah kalian lihat di beberapa video orang lain, ya seperti itu juga gitu. Tapi ini dari sudut pandang KGO itu sendiri. Dan yang di video ini juga kita bakalan ngebahas apa saja yang terjadi di KVK 4 versi Kingdom 255. Apa sajakah itu? Mari kita mulai. Oke, untuk kali ini kita bisa lihat posisinya di Chronicle. Jadi sekarang sudah di Chronicle 17 dan tujuan kita juga sudah dilihat di sini, sudah ada akses penuh untuk pas level 7 ya. Yang menandakan kita bisa mengejar pasukan musuh ke zona 3-nya. Dan di sini kita bisa lihat posisi kali ini dari zona 4 itu sendiri. Zona 4 kita sudah bisa dilihat, yang hijau ini dari KGO dan yang kuning ini dari aliansi kita atau batalion sebelahnya, yaitu dari Kingdom 243. Dan di sini yang berperan aktif itu bisa kita asumsikan bahwasanya Kingdom 255 dan 243. Untuk saingannya atau untuk musuhnya itu lebih condong dari 251 dan 244. Di sini posisinya seperti yang kita cek di Chronicle. Jadi kita sudah berada di akses penuh pas 7 ini ya. Dan di akses penuh pas 7 ini otomatis kita sudah mulai mendobrak nih keadaan dari pas ini untuk menginvasi daerah seberang atau bisa dibilang area zona 3 dari 251 dan 244, karena mereka dalam satu batalion. Dan jika kalian melihat ada warna oranye ini, itu berarti dari 259 yang sebelumnya ada sedikit civil war ya. Makanya dia cukup terpukul mundur, baik dari sudut zona 2 yang sebelah sini, itu juga sudah dipukul mundur secara merata. Dan ini zona 3-nya milik 251. Seperti biasa pembatasnya bisa kalian lihat di sini ya, ketika ada bangunan yang cukup panjang seperti ini. Nah, ini adalah pembatas bangunan yang berupa kayak pegunungan kalau di peta itu sendiri ya. Nah, makanya di sini bisa dilihat di sebelah atas ini dominan dari kubu kita 255, dan juga di sini digabung dengan 243. Walaupun terlihat 255 tapi sebenarnya ini gabungan aja ya. Untuk keseluruhan petanya bisa dilihat seperti ini keadaannya. Dan kita bisa lihat juga banyak sekali tanda-tanda dari staff menandakan mana yang perlu kita lakukan. Dan di bawah kita bisa lihat di sini cukup damai kah atau lagi nge-lag? Kita bisa lihat dulu. Ya, di sini cukup damai dari pihak 259 atau Hooks. Jadi kedepannya gue nyebutnya nama kingdomnya aja ya, karena lebih gampang.
Jadi 259 di sini belum ada pergerakan lebih lanjut dari 243 untuk istilahnya merebut pas 7 dari 259. Jadi yang intens pertama itu ada di kubu 255 dan 251. Seperti yang kita lihat di sini sudah berdiri di depan gerbang masing-masing ya. Yang berdiri di gerbang pas masing-masing ini adalah dari kedua kubu tersebut, 251 atau 255. Dua-duanya sudah sama-sama. Dan di sini kita juga sudah melihat pimpinan dari leader kita sudah merally, dan ini rally-nya bukan rally pertama ya. Jadi ini rally sudah yang beberapa kali sebelumnya, dan di sini bisa kita lihat juga laporan rally-nya. Jadi di sebelumnya kita itu menggunakan rally infanteri, dan sekarang kita menggunakan rally dari archer ya untuk mengisi ini. Dan otomatis ya kita juga sediakan aja beberapa pasukan untuk sekedar jadi apa namanya pengisi ya. Gitu, jadi biar kita punya sekedar mengisi. Dan buff terkait untuk perang sendiri ya, itu diusahakan bagaimana kalian cocoknya aja, kalian butuhnya seperti apa. Dan kalau misalkan kalian archer, maka buff dari runestone itu yang lebih cocok menurut gua itu adalah speed, karena kita perlu untuk maju mundur kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian dari kubu yang lain, contoh infanteri, kalian bisa menggunakan attack atau defense. Dan untuk kalian yang pikeman, buff defense itu lebih baik sih menurut gua. Jadi bisa kalian tentukan sendiri aja kalau misalkan pengen ngebuff. Dan ini posisinya bakalan terus perebutan seperti ini, dan itu berlangsung cukup lama. Dan tentu saja hasil reportnya juga cukup banyak ya. Dan report sebelum-sebelumnya bisa gua pampangkan seperti ini. Dan untuk reportnya ini mungkin pakai bahasa Arab ya, tapi saya yakin kalian mengerti ya maksudnya, karena tolak ukur utamanya kan pasti ada di bagian kerugian dan ininya aja. Jadi ini adalah beberapa report dari pasukan atau dari kawan-kawan 255 ketika berperang, entah itu bad trade atau tidak ya, semuanya ada saja yang dikirimkan. Karena jujur ketika kemarin gua sedang liburan, gua nggak bisa sempet banget untuk ikutan semuanya, karena di HP itu kalau online dikit butek, muter-muter terus gitu ya, capek banget. Jadi sekarang ya gua inikan saja ya, ini contoh-contohnya ya. Oke.
Ya cukup banyak ya hasil reportnya, mulai dari yang mengenaskan atau yang tidak, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini cukup banyak contoh-contohnya. Dan kita kembali ke gamenya. Di sini kondisinya kita sedang menyiapkan rally baru ya. Jadi rally yang tadi sebelum kita mulai, di sini ada yang versi Archer kalau ya, ini versi Archernya. Di sini kita bisa lihat keganasan dari rally Archer ya, walaupun kubu yang ada di bentengnya itu adalah infanteri gitu. Jadi di sini duet dari hero baru SX generasi pertama, yaitu Alf dan Sasa, itu kalau menjadi rally Archer atau dari rally itu cukup mengerikan ya. Tambah lagi sekarang kita bisa lihat bahwasanya sudah dilengkapi oleh skill XX ini yang seri selanjutnya. Jadi Venom Aggression ini adalah skill XX yang kedua, karena yang pertama ketika kalian masuk ke KVK 4 itu ini yang muncul dari seri Archer. Tapi ketika masuk ke season selanjutnya atau mendekati apa ya, dia per 3 season, jadi si skill itu dia mirip kayak hero. Jadi waktunya hero berganti, maka berganti juga skillnya yang muncul gitu. Sebelumnya kita di command dan skillnya yang muncul kan seri Archernya ini nih. Nah seri selanjutnya yang muncul adalah Venom Aggression juga, dan skill ini cukup mengerikan ya ketika digunakan oleh Archer, dan utamanya yang poison ya, itu lebih utama. Dan alasan kenapa gua nggak milih Alf, karena Alf atau Sasa ini dia cenderung random, bisa di poison, bisa di burn, jadi nggak terfokuskan. Nah menurut gua jadi untuk kalian yang free to play nggak cocok sama sekali. Nah, tapi kalau misalkan sekarang jadi pimpinan leader atau untuk rally, ya kalau kamu adalah rekan atau mega well ya seperti Honza ini, ya itu bagus-bagus aja. Tapi untuk kalian yang free to play gua nggak rekomendasi sama sekali. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat ini perbedaannya cukup signifikan ya, hampir 2 kali lipat tingkat kerugiannya gitu. Dan itu sangat ekstrim karena digabung di sini juga ada rally, bukan rally ya, ini bukan rally, tak kira ini rally, jadi murni ini saja peperangannya. Ini hasil yang tadi, terus nanti kita bakalan buat rally baru ya. Oke, di sini kita membuat rally baru. Rally barunya tetap sama, menggunakan andalan kita Archer, dan juga di sini dari pihak 251 ya, dia mengganti rally-nya, mengganti apa ya istilahnya, leader untuk mempertahankan gerbang ini. Dan di sini terlihat ada ikon dari siapa ya, aku lupa ini infanteri yang ini. Oh, Hobart. Jadi pimpinan selanjutnya dari gerbang ini adalah Hobart, dan untuk pimpinan rally dari kita itu adalah tetap si Honza dengan hero-nya yaitu Alf dan Sasa tadi. Kita bisa lihat saja nanti hasil reportnya seperti apa, apakah akan sama seperti tadi atau tidak gitu. Di sini kita menyediakan pasukan seperti biasa, cuman untuk pasukan backup sekiranya nanti kita bisa backup untuk masuk gitu ya, kalau misalkan rally-nya sendiri sudah merah, walaupun masih lama ini. Jadi rally kayak gini tuh situasinya cukup lama dan kita mungkin agak bosen
tapi ya seperti itu, saya nikmatin. Lalu kalau untuk di sisi bawah, mari kita lihat di sisi bawah apakah ada. Ya, sisi bawah tidak ada rally tapi lebih ke apa ya namanya, pertarungan duel-duel gitu ya. Jadi pertarungan per individu. Kalau untuk versi rally-nya tidak ada. Dan kalau misalkan kayak gini ya bisa lah kalian untuk mencari tahu. Di kubu bawah ada 243 dan 259 yang sedang bersih tegang. Jadi di sini yang mulai bentrokan itu daripada mempertahankan gerbang ya, ternyata mempertahankan tower. Jadi towernya sudah di rally dari pihak 259 ke 243. Tapi bisa dilihat di sini dia menyerah. Dan dari light sendiri ini full command ya. Oke, ini sudah mulai. Oke. Entah, kemungkinan gue bakalan ngirim pasukan ya untuk di sini, karena meninjau dari tidak adanya tindak lanjut, maka gue ngirim aja pasukan buat seru-seruan ya. Kalau yang di atas gua fokus untuk bantu isi ulang, karena pasukan dari pihak sebelah itu nggak ada yang masuk ke kita ya. Jadi dari pihak sebelah nggak ada yang masuk ke kita ya, kita mau ngapain? Kita cuma bisa kayak gini lah, menunggu ya. Menunggu sampai ada bantuan. Oh, ternyata di sini dibuat rally tandingan ya, tapi kita batalkan. Habis ini kita bakalan buat rally baru lagi dan kita cek hasilnya. Ini dia hasil report dari yang barusan. Terlihat cukup jelas ya, ada perbedaan walaupun tidak sebesar yang tadi, karena emang durasinya lebih singkat yang ini ketimbang yang tadi, tapi susunannya hampir mirip. Yang awalnya tadi sempat kita lihat dia menggunakan Hobart, tapi leadernya habis itu diganti lagi. Mungkin itu juga penyebabnya. Jadi ya kerugiannya ya seperti ini bisa dilihat. Dan untuk rally leader ya, rally leader itu minimal atau untuk yang mempertahankan itu ya speknya sudah tinggi ya kawan ya, nggak usah dipertanyakan lagi gitu. Maksudnya kalau skill ya seperti ini bisa. Di sini dia nggak semuanya, bahkan lo oh rata-rata udah skill kedua ya, skill kedua ya. Begini ya wajib nih, sudah warna emas kayak gini ya itu udah wajib banget. Apalagi di Kingdom kuat ya, kalian sudah pasti menemukan beberapa kraken yang equipmentnya sudah full emas atau full gold. Jadi buat kalian yang masih ecrek ya, mendingan jadi staf pengisi rally saja. Kalau pengen perangnya ya minimal ungu ya, ungu campur emas monster itu udah lumayan kan, itu minimal banget. Di sini ada versi yang lain ini. Oh, hampir mirip ya, ada laporan dari beda orang tapi rally-nya tetap sama gitu. Kita lihat ada pergerakan lagi ya, ini rally selanjutnya yang akan datang dan tetap pasukannya terdiri dari archer lagi. Jadi archer ini untuk mematikan musuh cepat banget ya. Apalagi kalau Sasa untuk rally-nya Sasa itu ada healnya, jadi dia makin lama bertahan. Dan rally itu berbeda dengan kayak kita open field ya.
yang dimana kalau misalkan kita archer terus kena heal itu malah kerugian. Tapi kalau rally itu anggap aja kayak VPP ya. Jadi antara si rally atau penjaga gerbang itu dua ya. Kalau misalkan ada yang mau nge-swarm itu jarang-jarang banget, apalagi kalau yang memimpin rally-nya itu adalah Kraken, karena pasukannya jelas rugi kalau kita nge-swarm. Seperti itu. Dan ini ada Kenneth Donsky, gua nggak tahu ini yang asli atau yang palsu. Oh, ini yang asli ya. Dan kalau misalkan kayak Donsky ini, untuk kalian yang equipmentnya masih ecrek-ecrek, gua saranin jangan ya, nggak usah lah kalian mukul dia karena hanya ada kerugian. Kecuali kalian equipmentnya hampir mirip kayak tadi ya, emas juga, atau sudah di tingkatan sama-sama maksimal, maka kalian boleh untuk mencoba menggigit dia, dalam artian adu mekanik seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian ecrek-ecrek, mendingan gak usah kakak, itu hanya memberikan poin saja kepada dia, seperti itu. Oke. Mungkin ini saja untuk awalan ya, untuk awalan dari estafet video-video gua mengenai keadaan dari KVK 4 Kingdom 255 ya. Untuk saat ini kita yang mendominasi secara penuh 255, mendominasi semuanya, hampir lini-lini yang bisa dikejar. Dan setelah ini kita bakalan kejar terus sampai ke zona 3. Jadi kita bakalan mengusahakan untuk membuat jas ini mundur ke zona 3-nya. Dan stay tune saja, videonya bakalan menyusul. Oke. Salam Viking dan bye.